telah memberdayaku kemuliaan Allah yang maha mulia. Ini juga menunjukkan dia ingin menampilkan sisi kemahabesaran, kemuliaan Allah dengan segala keagungannya. Kalau selama hamba itu kemudian bersimpuh, duduk mohon ampun kepada Allah, menghadirkan kesalahan dan mengakui kesalahannya, tetap saja Allah memberikan kemuliaan kepada hamba itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, dari Rabi bin Husain, dari Hasan misla dzalik. Sementara kalau dari Ibnu Abbas, Rabi bin Husain, Hasan, beliau kemudian menafsirkan juga demikian. Artinya yang banyak membuat manusia tertipu, terpedaya, semuanya itu adalah kebodohan dirinya sendiri. Artinya orang yang cerdas, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, karena hadis Nabi kan diomong, al-kayyizu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas, orang yang pandai itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, lantas kemudian dia beramal yang banyak untuk bekal kehidupan setelah kematian. Kemudian wal ngajizu, sementara orang yang ngajis, orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh, orang yang banyak man ajbangan nafsahu, dia banyak mengikuti hawa nafsunya. Tatkala kemudian dia banyak mengikuti hawa nafsunya, banyak melahirkan maksiat dan dosa-dosa. Tatkala kemudian banyak melahirkan maksiat dan dosa-dosa, dia memiliki harapan kepada Allah yang banyak dan macam-macam. Ini kan bodoh. Kawiane dosane pindina, dia banyak kemudian mempersembahkan maksiat kepada Allah, dia tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi tatkala berharap kepada Allah ingin masuk ke dalam surga. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebagaimana diungkapkan oleh bahasa syair seorang tokoh ulama, yaitu ulama ahli hikmah, kan berkata, terjunajata wa illan tasluk masalikaha. Kamu mengharapkan keselamatan hidup, kamu mengharapkan keselamatan bisa menempati surga, akan tapi kemudian tidak engkau tempuh jalan-jalannya. Inna safinata, sesungguhnya perahu, la tajri ala yabis, tidak pernah akan berlayar di atas bebatuan. Manusia terlalu bodoh apabila kemudian dia banyak berbuat maksiat, tidak banyak beribadah kepada Allah, tapi memiliki harapan kepada Allah banyak. Antum silakan lihat berapa banyak manusia tatkala Anda kemudian bertanya kepada mereka, apakah Anda menginginkan surga? Semuanya menjawab, ya, kami menginginkan surga semuanya. Yang lebih aneh lagi, dia menginginkan surga tapi banyak mengikuti hawa nafsunya, tidak beribadah, tidak mau bersujud, tidak pernah mohon ampunan kepada Allah, hatinya keras, bahkan kemudian dia lebih keras lagi batunya daripada batu. Bersamaan dengan itu harapan kepada Allah macam-macam. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini namanya al-jahlu, kebodohan, bodoh. Dan berikutnya, waqala Qatadah, sementara menurut Qatadah, sekarang kalau menurut Qatadah, ma haraka bi rabbikal karim, apa yang memberdayamu wahai, apa yang memberdayamu manusia kepada Tuhan yang mulia? Maka kemudian Qatadah berkata, syai'un, sesuatu yang memperdaya kepada manusia, kecuali yang memperdaya kepada manusia itu adalah hadza aduwi syaitan, yaitu syaitan, atau kemudian tidak lain yang banyak memperdaya manusia sehingga kemudian dia terjumus di dalam lembah neraka tatkala pulang kembali kepada Allah. Semuanya akibatnya adalah mereka banyak mengikuti langkah-langkah musuhnya, yaitu syaitan yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau menurut Qatadah. Wa qala Fudail bin Iyad, sekarang berkata Fudail bin Iyad,
Lau qala li, katanya, lau qala li, kalau seandainya dikatakan kepadaku, kata Fudail bin Iyad, kalau ada yang berkata kepadaku, kata Fudail bin Iyad, ma harakabi, katanya, apa yang sungguhnya memperdayamu wahai Fudail bin Iyad kepada Tuhanku. Nah kemudian berkata dia, Fudail bin Iyad, yang memperdayaku adalah syuturuka al-murhah, katanya, itu tirai-tiraimu wahai Allah, yang sungguhnya tirai-tirai itu telah dibentangkan. Maksudnya beliau ingin menjelaskan, sekalipun kemudian dia berbuat banyak dosa, dia memiliki banyak kesalahan, tapi tirainya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kemudian dibuka, maha pengampunnya Allah, maha lembutnya Allah, selama manusia kemudian memohon ampun, tetap saja Allah mengampuni dosa-dosa itu. Sehingga Fudail bin Iyad, kalau seandainya ada orang yang berkata kepadaku, apa yang menipumu wahai Fudail bin Iyad dari Tuhanmu, dia berkata tirai-tirai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah dia ingin menggambarkan kemahabesaran Allah, maha ampunnya Allah, sekalipun dosa-dosa itu ada pada diri manusia, selama kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, maka sungguh Allah niscaya akan memberi ampunan kepada hamba itu. Sehingga beliau menyebutkan seperti itu. Penafsiran beliau mengarah kepada ingin menunjukkan Allah maha besar, Allah maha pengampun atas segala dosa, sekalipun manusia banyak tertipu di dalam kehidupan dunia. Dan berikutnya, waqala Abu Bakar al-Waraqi, sementara kalau menurut Abu Bakar Waraqi, seandainya dikatakan kepadaku, ma raka bi rabbikal karim, apa yang memperdayamu dengan Tuhan yang mulia, maka kemudian sungguh laqultu, aku akan berkata, kata Abu Bakar al-Waraqi, telah memperdayaku kemuliaan Allah yang maha mulia. Ini juga menunjukkan dia ingin menampilkan sisi kemahabesaran, kemuliaan Allah dengan segala keagungannya. Kalau selama hamba itu kemudian bersimpuh, duduk mohon ampun kepada Allah, menghadirkan kesalahan dan mengakui kesalahannya, tetap saja Allah memberikan kemuliaan kepada hamba itu. Sehingga kemudian Abu Bakar al-Waraqi, dia kemudian, kalau seandainya ada orang yang berkata kepadaku melalui firman Allah ayat itu, apa yang memperdayamu wahai Abu Bakar al-Waraqi kepada Tuhan yang mulia, aku akan menjawab, yang memperdayaku adalah kemuliaan Allah yang maha mulia. Ingin membuktikan dan ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya semulia-mulia Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala hamba itu mau memohon ampunan kepada Allah, tentunya Allah akan memberikan kemuliaan kepada hamba itu. Maksudnya seperti itu. Ini kalau menurut Abu Bakar al-Waraqi hampir sama seperti Fudail bin Iyad. Dan berikutnya, qala al-Baghawi, siapa berkata al-Baghawi, wa qala ba'du ahli lisarah, berkata sebagian ulama tasawuf. Ini kalau menurut al-Baghawi, berkata sebagian ulama tasawuf, innama qala, tatkala kemudian dia berkata bi rabbikal karim, yaitu Tuhan yang mulia, duna syairi asma'ihi wa sifatihi, selain dari semua asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Karena sungguhnya ia ingin mengajarkan jawaban terhadap hamba, sekalipun dia banyak memiliki dosa-dosa, sekalipun hamba itu memiliki kesalahan-kesalahan, Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat yang utama. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha welas kasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha lembut, Allah yang maha mulia. Tidak pernah kita akan temukan Allah memiliki sifat dan kemudian nama yang tercela, sehingga sekalipun hamba itu kemudian banyak berbuat dosa, selama kemudian bertaubat kepada Allah, maka hamba itu tetap saja akan mendapat ampunan dari Allah. Ini sama seperti penafsiran Fudail bin Iyad, kemudian Abu Bakar al-Waraqi, dan juga sebagian dari kalangan ulama tasawuf sama menafsirkan itu.
Dan berikutnya, sementara firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqaka fasawwaka wa 'adalak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu, kemudian dia menyempurnakan bentukmu, dan kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau yaitu seimbang. Yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maharaka bi rabbikal karim. Apa sungguhnya yang memperdayamu kepada Tuhan yang mulia? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakanmu dengan sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan bentukmu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kejadian manusia kemudian seimbang. Ja'alaka sawiyyan mu'tadilun al-qamah mutasyibaha fi ahsanil hay'ah wal asqal. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Allah di dalam menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Bahkan tidak ada satupun yang bisa menciptakan seperti menciptakannya Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat rapi, dalam bentuk yang cukup sempurna. Maka apakah hal yang seperti itu membuat manusia kemudian terpedaya? Tidakkah dia melihat kejadiannya yang sempurna itu, lantas kemudian dia banyak berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau menurut yang lain. Sementara kalau di dalam hadis Nabi, riwayatnya dari Imam Ahmad, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Nadhar, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Haris, telah menyebutkan kepadaku Abdurrahman bin Maisarah dari Jubair bin Nufair dari Bushrin bin Hajaz bin Jihaz Al-Quraisy, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah basaqa yauman, Rasulullah pernah meludah fi kaffihi, itu di telapak tangannya. Rasulullah pernah meludah di telapak tangannya. Seperti itu. Maksudnya seperti itu. Lalu tatkala kemudian Rasulullah meludah di telapak tangannya, fawadha'u 'alaiha usbu'ahu. Kemudian Rasulullah memasukkan jari telunjuknya ke ludah itu. Kemudian Rasulullah memasukkan jari telunjuknya ke ludah tersebut. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah, kalau Allah azza wa jalla, Allah berfirman katanya. Lantas kemudian Allah berfirman, ya bani Adam, ana tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi, katanya. Wahai anak keturunan Adam, apakah kemudian kau hendak selamat dari azabku, itu azabku Allah Subhanahu wa taala, sementara aku Allah menciptakan kamu itu seperti ini, mengisyaratkan kepada jari telunjuk yang ada di ludah. Maksudnya manusia itu adalah makhluk yang hina. Maksudnya seperti itu. Apakah kemudian kalian merasa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia umpamakan itu dengan ludah yang di jari telunjuknya itu ditaruh di sini. Kemudian dia berkata, wahai manusia, apakah kemudian engkau akan selamat dari azab Allah sementara kejadianmu semisal ini? Maksudnya seperti itu. Ini menunjukkan kerendahan manusia itu sendiri, sekalipun Allah di dalam menciptakannya sempurna. Lantas kemudian Rasulullah berkata, hatta idza sawaituka wa ngadaltuka, kemudian aku Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bentukmu, kemudian aku Allah Subhanahu wa taala menjadikan kau tegak berdiri, bisa berjalan-jalan di permukaan bumi ini. Akan tetapi masyaita baina bardaini wal ardi minka wa iudun, kalian semuanya kemudian bisa tegak berdiri, berjalan-jalan di permukaan bumi ini, berjalan di atas burdah wajah-wajah bumi, sampai kemudian engkau juga melihat yang nanti kemudian menjadikan kuburan-kuburan kalian di dalam permukaan bumi ini. Artinya, sesombong apapun manusia,
Sebesar apapun manusia di dalam kehidupan dunia, seberapa tinggi derajat manusia di tengah-tengah manusia, tetap saja dia memiliki garis kematian yang kelak akan kembali dikubur di dalam permukaan bumi ini. Kan kita tahu yang namanya manusia, sekaya apapun dia, setinggi apapun dia, kemudian levelnya tinggi pula di tengah-tengah masyarakat, tetap saja dia tidak pernah akan bisa menghindar dari yang namanya kematian. Tidak pernah. Tidak selamanya manusia bisa menghindari terhadap permasalahan itu. Lantas kemudian wajamma'tu wa mana'tu, dan aku Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun dan akan menghalangi kalian semuanya. Lantas bagaimana keadaannya tatkala kemudian nyawa itu sampai di tenggorokan? Kata Rasulullah, bagaimana keadaan manusia tatkala itu nyawa sampai di tenggorokan? Apakah baru tatkala kemudian nyawa itu sampai di tenggorokan, kemudian manusia itu berkata, atasaddaqu, aku hendak bersedekah seperti ini, seperti itu, sekian. Apakah manusia menunggu harus sampai kemudian nyawa sampai di tenggorokan, barulah kemudian dia ingin berkata, aku ingin bersedekah, aku ingin mengeluarkan yaitu harta benda di jalan Allah, seperti ini, seperti itu. Sing lebih parah mening wong wis dikubur mbek pengen sedekah, sing pengen sedekah udah mati anak turunannya. Karena ya, kalau kalimatnya di sini, kita kalau nyawa di tenggorokan. Makanya ada hadis Nabi, tatkala Rasulullah kemudian ditanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Kata Rasulullah, anta saddaqa, katanya, engkau bersedekah, wa anta sahihun, tatkala engkau dalam keadaan sehat. Sampean sedekah tatkala sehat utama dibandingkan sampean wis meriang. Sampean wis terkaku, misal wis terbujur kaku di atas tempat tidur, makan sudah tidak doyan, tapi tubuh masih terkulai lemah, karena ya badan kemudian penuh dengan penyakit. Barulah kemudian Anda ingin bersedekah, tidak, seakan-akan itu kalah dengan tatkala kemudian engkau dalam keadaan sehat kemudian bersedekah di jalan Allah. Sedekah sing paling utama kan nek sampean isi sehat, dia utama dibandingkan sampean nek wis meriang. Kadang-kadang kita kan sokane nemoni wong nembe meriang nembe ngitung ki nggo masjid ngene kan ya. Terus akan-akan memberinya gitu ya kan. Tapi padahal kalau suatu saat dalam keadaan sehat, dia tidak pernah memikirkan yang seperti itu. Sing lucu maning, orangnya kemudian sudah tidak bisa apa-apa, nyawa sudah di tenggorokan, kemudian pandangan paling tinggal putih-putihnya, hitam-hitamnya sudah tidak nampak, kemudian nafasnya paling-paling tinggal terhitung Senin ataupun Kamis, kemudian keluarganya, anak-anaknya, barulah dia memberikan hartanya seperti ini, seperti itu. Padahal dia juga tidak tahu menginginkan harta bendanya dibagi-bagi atau tidak. Karena aneh ya, karena aneh. Makanya kemudian di sini disinggung oleh Rasulullah seperti itu. Sebagaimana ini disebutkan oleh riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Jarir, dari Utsman. Di antaranya itu. Berarti besok sampai pada kalimat fi ayyi syuratin masyarakat, itu firman Allah surat 8 pada surat Al-Infitar. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Iya, silakan. Iya. Jadi kalau di dalam hadis yang lain itu disebutkan, ini hadis yang lain ya, di kitab yang lain, kalau Anda, kata Rasulullah, walau ta'alamu al-ahwala yawmil qiyamah yal-ngain, kalimatnya seperti itu. Kalau kamu ingin mengetahui dengan penglihatan mata kepala telanjang perihal besarnya kejadian hari kiamat, maka bacalah surat di antaranya adalah yaitu Al-Infitar. Nah, oleh karena disitulah tatkala Rasulullah kemudian dia menyebutkan, kalau engkau ingin mengetahui peristiwa hal ihwal besarnya hari kiamat, bacalah surat Al-Infitar.
Maka pada kalimat yaitu idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat sampai kemudian wa idzal yaitu kubur bu'sirat sampai kubur-kubur itu dibongkar, ini menunjukkan peristiwa terjadinya hari kiamat. Jadi peristiwa terjadinya hari kiamat, dan kita tahu orang yang akan mengalami hari kiamat itu adalah orang kafir. Orang-orang beriman sudah tidak tersisa sama sekali. Dia seperti itu. Di antaranya itu. Cukup ya? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.